Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadratal mukharamun wa zumratal mu'minun rahimakumullah. Bapak Ibu, para peserta ta'lim rutin pengajian Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas atau mengaji tentang atau berjudul berpuasa bersama Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW ketika berpuasa, sepertinya penting untuk kita ketahui agar puasa kita menjadi puasa yang mencontoh kepada Rasulullah SAW. Sebelumnya, hadis-hadis yang terkait dengan berpuasa ini diriwayatkan banyak daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Siti Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, terutama sahabat namanya Irbad ibn Syari'ah. Ya Aisyah, bagaimana sih Rasulullah itu? Rasulullah itu siapa sih, kan begitu. Lalu Rasulullah SAW lewat Siti Aisyah dijawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Rasulullah SAW itu ya akhlaknya Al-Quran. Ya kalau mau ngelihat Al-Quran ya Rasulullah, bahasanya begitu. Oleh karenanya setelah itu baru dijabarkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang keluar kaitannya dengan bagaimana Rasulullah berpuasa. Saya akan mulai bahwasanya puasanya Rasulullah di waktu sahur. Dari mulai waktu sahur nanti sampai maghrib ini Bu, 8 SKS ini, 8 SKS. Ya berarti sampai jam 9 lah. Boleh ya? Boleh mulu dari kemarin nih kan gitu, yakin kan nih kan gitu. Jadi ini akan kita jelaskan bagaimana dari mulai waktu sahur sampai maghrib, sampai buka. Tapi ya sekenanya aja lah gitu. Nggak detail, artinya dikit-dikit saja. Yang pertama di waktu sahur. Pertama, Rasulullah SAW kalau di waktu sahur di bulan suci Ramadan, yang pertama yanwi fi kulli lailah. Rasulullah SAW selalu meniatkan puasanya. Jika puasanya itu puasa wajib. Puasa wajib itu dalam literasi Islam ada dua, satu Ramadan, dua nazar. Satu Ramadan, dua nazar. Kalau Ramadan ini yang kita kerjakan. Nah kalau nazar itu begini, andai jikalau anak saya lulus sekolahnya, jikalau anak saya lulus pesantrennya, maka saya akan nazar, saya akan berangkatkan dia pergi haji dan umroh misalnya. Wajib itu. Atau dengan puasa, saya nazar akan berpuasa selama 1 tahun penuh. Ada orang tua kayak gitu. Bohong lah kalau orang ceger mah. Nggak percaya, saya kurang percaya. Jadi misalkan jangan 1 tahun, 3 hari. Nah itu namanya nazar. Maka puasa nazar itu malamnya wajib niat. Malamnya wajib niat. Kalau malam nggak wajib niat, puasanya nggak jadi. Misalkan sebelum subuh dia nggak niat, nah tadi nih habis subuh nih, maka puasanya nggak sah. Begitu juga Ramadan. Kalau pada subuh tadi saat azan ibu dan bapak belum melaksanakan niat, maka puasanya nggak sah. Hati-hati itu. Tadi niat nggak? Oh malah pas terawih, yang kalau terawih, yang nggak terawih sih enggak. Kalau malam terawih niat, makanya ada untungnya terawih di Masjid Jami Al-Hidayah. Ayo niat puasa. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Kok tiba-tiba kita ketiduran habis tarawih, saking capeknya, saking kenyangnya makan kebuli. Saya kenyangan Bu makan kebuli Bu, gara-gara satu nampan dimakan berdua sama Pak Heno aja, nggak ada yang bantuin. Wah saya bilang tiduran saya tadi jam 4 hampir aja lewat nggak sahur. Untung ada orang yang bangunin. Ketiduran bangun misalkan 5:30 lah ya, kan masih bisa waktu subuh itu ya, 5:30, maka kita sudah takbid, sudah nyimpen niat, maka tidak ada masalah. Tapi kalau belum niat malamnya, maka posisinya puasanya tidak sah.
Ini puasa wajib. Puasa wajib itu Rasulullah SAW selalu meniatkan puasanya. Ada dua teknis niat puasa yang dibenarkan dalam mazhab 4 imam yang fikih tadi. Apa itu? Yang pertama mazhabnya Syafi'i. Syafi'i itu karena ada kalimat yanwi fi kulli lailah, maka mazhabnya Imam Syafi'i kalau niat itu setiap malam. Jadi kalau puasa 30 hari berarti niatnya 30. Setiap malam tuh, rajin bener. Rajin buat niat tiap malam. Tapi kalau menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah, menurut mereka bertiga itu tidak mesti satu malam sekali. Satu malam mewakili 30 hari bisa, tapi dimulainya di awal. Jangan di tengah. Udah 17 hari baru niat keseluruhan. Nggak bener itu. Niatnya di awal. Misalkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhi sanati kullah. Semuanya berarti mencakup satu bulan. Hari kedua sampai ke 30 kok nggak niat lagi? Sah inda Maliki. Menurut Imam Maliki begitu. Bapak niatnya yang mana? Tiap malam. Berarti mazhabnya Syafi'i gitu ya, mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi ini cara perbedaan bagaimana cara berniat di dalam puasa wajib, puasa Ramadan. Berbeda dengan kalau kita puasanya puasa sunnah. Ya. Kalau puasa sunnah niatnya itu masih bisa dari mulai malam sampai menjelang zuhur. Zuhur di sini jam berapa? Saya kira jam 12 kurang 10. Jam berapa? Jam 12 lewat ya? 8. Jam 12 lewat 8. Jam 12 lewat 8 menit, maka jam 12 masih boleh niat. Masih boleh. Contohnya bagaimana? Ini pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau habis sholat subuh ini harus diajarkan. Apalagi kita ada banyak pensiunan nih Pak. Rasulullah kalau habis sholat subuh itu nggak buru-buru keluar masjid. Nggak buru-buru keluar masjid. Rasulullah itu kira-kira hampir afdhalud duha baru keluar masjid. Afdhalud duha itu jam 8 lah. Nah Rasulullah SAW kalau keluar masjid walhasil agak siang gitu. Agak siangan dikit. Pas keluar masjid Rasulullah SAW nanya sama Aisyah, "Ya Aisyah, hal indaki ta'amun?" Apakah di sisi kamu ada makanan? Punya makanan apa kagak? Kalau bahasa orang cegernya begitu. Ada makanan apa enggak? Ada sarapan apa enggak? Ada gemblong apa enggak? Ada uli apa enggak gitu. Kata Siti Aisyah, "La syai'a ya Rasulullah." Enggak ada sama sekali. Rasulullah tuh miskin ya Pak. Jadi makanan aja enggak punya gitu loh. Untuk sarapan. Kalau kita enggak ada dicari-cari. Kalau kita enggak ada dicari. Kalau Rasulullah kalau udah bilang enggak ada, istrinya udah bilang enggak ada, lalu ngomong, "Idzan asum, kalau gitu saya puasa aja dah." Saya puasa aja. Niatnya itu dia jam-jam 9 itu Pak. Jam-jam 8, jam-jam 9. Artinya setelah jam 8, jam 9 kalau puasanya puasa sunnah masih diperkenankan. Masih dibolehkan. Ibu misalkan mau puasa Senin Kamis. Mau niat puasa Senin Kamis. Saya mau niat puasa Senin Kamis. Tapi nggak ada niatan sama sekali. Ternyata beli sana beli sini nggak ketemu. Pas lihat ini hari Senin. Sudahlah puasa saja. Jam 9 boleh. Asal belum makan. Kalau udah minum sama makan mak, saya puasa aja. Itu namanya bukan puasa. Namanya sarapan kan gitu ya. Paham ya Bu ya? Jadi kalau puasa sunnah masih diperkenankan dalam posisi berniatnya di siang hari sebelum waktu duhur. Nah, kebiasaan Rasulullah ketika sahur itu Rasulullah senantiasa makan sahur. Yang pertama makan sahurnya itu bersama istrinya. Ini Rasulullah. Jadi waktu ngumpulnya Rasulullah SAW itu ketika waktu sahur. Pangapunten nggih, pangapunten. Mohon maaf. Rasulullah itu istrinya boten setunggal Bu. Istrinya bukan satu, tapi istrinya agak banyak. Agak banyak, 9. Ada dalam satu riwayat 11. Ada yang dalam riwayat 11. Yang 11 itu duanya itu hadiah perang. Jadi Rasulullah perang, menang, nahlukin kota Mesir, dikasih satu wanita Kristen, Koptik, namanya Maria Al-Qibti, bahkan punya anak.
Maria Al-Qibti, Maria dari Mesir. Itu wanita cakep, cantik, kutilang. Kuning tinggi langsing. Ya istri saya lah kayak begitu. Kuning tinggi langsing. Itu akhirnya dinikah sama Rasulullah, punya anak namanya Ibrahim. Jadi Rasulullah punya istri yang punya anak cuma dua. Satu Khadijah, dua Ibrahim. Maria Al-Qibti, ibunya Ibrahim. Begitu ya. Nah, Rasulullah kalau ngumpul sama istrinya itu waktu sahur. Jadi istrinya itu di absen. Satu-satu. Mana? Bojo kula mana? Bojo kula satu. Hitung. Oh, ini semuanya baru makan sahur. Jadi mohon maaf nih, kalau mau ikut Rasulullah tidak ada tradisi buka bersama. Adanya kalau kita emang umat sopo gue bu. Umat siapa kita ini? Yang ada itu sahur bersama, bukan buka bersama. Kenapa? Karena Rasulullah mempertimbangkan madharat. Andai buka bersamanya tidak di masjid, saya kira Haji Sering kemarin nggak taraweh itu. Percaya nggak sama saya? Misalkan di instansi pemerintahan, taraweh nggak kira-kira di masjid? Enggak, saking bukanya di masjid. Izin kalau, makanya saya tanya, ini ada tarawih apa enggak? Ada, masa libur Pak Ustadz? Mau di masjid katanya kan gitu. Karena saya takut, kayaknya nggak ada tarawih ini kan habis buka bersama kan begitu. Jadi orang-orang yang buka bersama, saya tuh menolak buka bersama kalau nggak di masjid. Karena takut nggak tarawih. Ya, karena ini waktunya kita nyari amal ibadah. Apalagi buka, diajak sama kawan-kawan. Kawan SMA, kayak SMA aja. Kawan mana-mana lah kan gitu ya. Kawan kuliah misalkan gitu. Kata teman saya, yuk buka bersama di mall. Enggak, saya takut kan gitu. Kadang-kadang puasanya iya, bukanya iya, sholat maghribnya enggak. Ada yang kayak begitu. Banyak nggak ya? Ya Allah, kalau tarawih apalagi sholat maghrib aja enggak, kan begitu ya. Maka kebiasaan Rasulullah dalam waktu sahur, beliau itu ngumpulin istrinya. Ini bukan hanya di dalam bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan ngumpulnya hari itu, waktu itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi ketemu sama istrinya, nanyain apa kabar kamu, apa sambil makan. Jadi makan itu nggak mesti diem Pak, boleh sambil bertutur sama istri, sama makan ya diem saja. Ada istri ada anak, yang nggak enak juga. Sambil ngomong tanyain, bagaimana kondisi kamu, bagaimana kabar kamu. Kenapa kok Rasulullah nanyain kabar anak istrinya? Karena Rasulullah ini orang super sibuk. Bukan hanya urusan akhirat saja, tapi dunia juga. Beliau itu kan pimpinan seperti presiden lah. Itulah Rasulullah SAW berkumpul bersama istrinya. Dan Rasulullah kebiasaannya kalau sahur nggak pernah sendirian, pasti sama istrinya. Pernah ditemukan bahwasanya Rasulullah SAW istrinya itu Rasulullah lagi safar, tapi berpuasa. Maka Rasulullah SAW pernah mengajak para sahabat lewat Zaid ibn Haris, Zaid ibn Sabit, dan juga Irbad ibn Syari'ah. Rasulullah manggil malah, ayo temenin saya sahur. Nah Rasulullah SAW makannya itu satu nampan bersama-sama. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW kalau makan sahur pasti minta ditemenin. Maka mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kalau makan itu makruh sendirian. Paham ya? Makan itu makruh sendirian. Maka kalau di rumah sendiri, andai lagi makan, istri harus duduk nemenin walaupun dia nggak makan, biar nggak makruh. Kenapa itu? Jadi biar nggak makruh. Kalau punya, iya. Ya kalau enggak ya ajak suandi, asal makanannya enak begitu. Ajak anak, ajak istri dan lain sebagainya. Makan nggak boleh sendiri, makruh. Bawa sendiri, bawa teman. Rasulullah SAW itu mengajak makan itu selalu pasti waktu sahur. Pasti Rasulullah makan sahurnya bareng-bareng. Satu di antara yang pernah diajak makan sahur itu namanya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar itu pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Pernah diajak makan bersama Rasulullah 2 kali. Satu makan sahur, yang kedua makan siang. Ini Abdullah ibn Umar hadisnya. Dan Rasulullah kalau ngajak makan itu, Bu, Pak, tidak basa-basi. Kalau kita kan ngajak makan basa-basi. Ustaz makan ya.
Saat makan ya, piring kagak diambilin. Ya repot sayanya. Kagak disendokin. Saat makan ya, udah makan apa belum? Belum. Padahal udah mati begitu. Tapi saya ngomongnya, udah, piringnya kagak ada sih. Kan begitu. Bener apa kagak? Jadi kalau mau ngajak makan yang benar itu kayak Rasulullah bagaimana? Abdullah bin Umar ketika diajak makan langsung dipegang tangannya. Ayo masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, ada tempat makan, didudukkan Abdullah bin Umar, makan. Ini piringnya, ini makanannya. Waktu itu ada roti namanya khumus. Ini mohon maaf, khumus ini makanan saya waktu zaman saya masih pesantren di Mekah, Bu. Itu cuman 1 real. Bisa seminggu. Kerasnya luar biasa. Tuh kalau buat mukul maling, pingsan itu maling. Roti segede gini nih, Pak. Khumus 1 real. 1 real itu berarti 4.000. Tuh bakarnya itu kan di pinggir-pinggir tanah, Pak. Pinggir-pinggir tanah rumah. Rumah orang-orang Arab itu kalau yang asli itu kan masih tanah-tanah begitu. Dibakar, ditemplokin begitu. Itu kalau makan, Bu, kenapa bisa sampai seminggu? Getir soalnya. Habis dimakan nyangkut di tenggorokan. Nggak bisa keluar lagi tuh. Dikeluarin susah, didorong berat kan begitu. Itu saya pertama kali makan kayak gitu bisa seminggu itu roti, nggak habis-habis. Khumus. Nah Rasulullah makan sama Abdullah bin Umar. Abdullah ini rotinya khumus. Ternyata tidak ada apa-apa lagi selain roti tersebut. Maka Kanjeng Rasul manggil Siti Aisyah. Aisyah, ini kok nggak ada apa-apa, cuma ada roti doang. Kata Aisyah, udah nggak ada lagi. Coba cari lagi, temenan buat roti ini apa? Ternyata di sana itu ada cuka. Ada cuka. Cukanya bukan cuka baso, apel yang difermentasi. Cukanya orang Arab tuh, Bu. Cukanya orang Arab, apel difermentasi. Lalu ya cuka apel ya. Cuka apel. Kalau sekarang kan lagi terkenal itu cuka apel. Ternyata Rasulullah udah praktek. Ketika makan, roti itu dicocol di cuka. Lalu dimakan, dicocol, dimakan. Sayyidina Abdullah bin Umar itu semasa hidupnya belum pernah makan cuka apel dan gak suka. Lalu dia potek rotinya karena Rasulullah makan, dia merem-merem, cocol merem. Kata Rasulullah, kenapa kamu merem-merem? Saya dulu gak suka cuka apel ya Rasulullah. Lah terus kenapa sekarang makan? Karena Anda makan. Lalu Rasulullah bilang, ni'matut ta'am al-khala. Sebaik-baiknya makanan itu adalah cuka. Sekarang terbukti, Pak. Cuka apel itu. Kalau Rasulullah bukan wahyu yang ngomong, itu berarti salah itu hadis. Ternyata hari ini cuka apel itu makanan terbaik dalam kondisi perut kosong. Kalau mau sehat minum cuka apel, kalau saya enggak dah, saya masih sehat soalnya. Berat bener makan cuka apel itu, asemnya tingeling. Asem banget. Pokoknya Rasulullah SAW kalau sahur itu pasti ngajak orang. Artinya kalau makan itu nggak pernah nggak ngajak orang. Sama, ini tabiatnya Rasulullah sama Rasul-Rasul terdahulu. Bahkan kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kitab An-Nasaihud Diniyah tidak akan makan malam kecuali ditemenin sama tetangganya. Dia nyari ke depan 40, ke belakang 40, samping kanan 40, samping kiri 40. Dan kalau sudah dipastikan seceger itu udah makan, baru Nabi Ibrahim baru mulai makan. Kalau kita begitu apa enggak? Hah? Mohon maaf ini Bu, Pak. Saya nanya beneran nih. Kira-kira kita kalau makan malam mastiin dulu enggak orang-orang udah pada makan malam? Enggak, ya makan aja. Kan begitu. Saya mau makan aja Pak Ustadz, bodo amat. Orang mau kayak gimana, ya makan aja. Berarti kita belum ikut sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu makan itu nyari temen, tapi bukan memamerkan makanan. Kalau kita enggak, dipoto makanannya, dijadikan status. Orang yang kagak makan bingung, ya Allah itu makanan banyak bener, nggak diajak makan tapi ngelihat bagaimana perasaannya. Makanya hati-hati nih kalau makan ikan gurame, apalagi cuma nasi kebuli dari masjid gitu, jangan sampai di posting, di posting kan begitu ya. Saya alhamdulillah kalau makanan nggak pernah posting, yang nggak ada yang dimakan soalnya kan begitu ya. Jadi itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Nyari kalau Nabi Ibrahim malah nyari kanan kiri depan belakang. Itu kebiasaannya Rasulullah SAW di waktu sahur. Yang kedua, Rasulullah SAW biasanya ketika sahur itu ada tahapannya. Jadi ini orang Eropa dalam tata boga udah menerapkan, padahal jauh sebelum mereka punya peraturan tata boga
itu Rasulullah udah pakai. Kalau orang-orang Eropa kan makan pakai oto, kan begitu ya, diikat kayak orang mau nyukur. Pakai apa itu namanya? Celemek. Oto, celemek. Kalau saya menyebutnya oto, emang apaan Pak? Celemek Bang. Lagu lu makin celemek. Oto pakai begitu. Iya, buat oto ya, kalau oto buat bayi ya. Iya, pokoknya oto lah kan gitu. Dulu saya sering banget tuh, mau makan diikat. Kita mau cukur apa kayak gimana? Piring kan begitu ya. Terus table manner bahasanya gitu ya. Ada pisau, ada garpu. Harus pakai pisau kayak gimana? Saya pernah makan steak diomelin sama orang. Apa steak? Biasa makan dicomot, ini pakai pisau. Kan dulu pisau sebelah mana kan begitu? Nggak tahu ya, pisau itu sebelah kanan Pak. Lah saya kagak bisa makan sebelah kanan. Berarti kan garpu nyoloknya kiri. Saya pindahin. Diomelin, diomongin, Pak salah. Itu waktu itu diundang sama orang kaya. Salah makannya, pisaunya di kanan, garpunya di kiri. Saya bingung lah, ini gimana cara makannya kalau pisau di kiri kan, di kanan kan begitu. Susah. Itu orang-orang Eropa tuh ada tekniknya. Makan buah bagaimana, makan ini bagaimana. Saya nggak tahu dah. Rasulullah juga punya teknik dalam rangka tata boga, wabil khusus waktu sahur. Yang pertama yang Rasulullah makan ketika waktu sahur itu yaitu tamar. Ya. Tamar ini berbeda dengan rutob. Kalau rutob kurma muda, kalau tamar ini kurma yang sudah masak. Palm fruit, sukari itu udah matang tuh, yang kalau kita lihat sekarang itu udah matang bener tuh. Maka yang pertama kali Rasulullah SAW makan itu kurmanya namanya tamar. Tamar ini juga dimakan sama Rasulullah dalam kondisi witir, ganjil. 1, 3, 5. Maksimal 5. Jangan 7, 9, 11. Kenyang. Ini baru mulai. Baru pembukaan, makanan pembukaan. Rasulullah itu maksimal 5. Makan itu. Kalau lapar betul Rasulullah 5. 1, 3, 5. Maka ada hadis Rasulullah SAW, siapa orang di setiap harinya makan tamar itu berarti kurma masak setiap hari, pagi 1, siang 1, sore 1, atau pagi 3, siang 3, sore 3, atau 5, pagi 5, siang 5, sore 5 di luar bulan Ramadan ini, maka orang tersebut tidak akan terkena sihir atau ilmu gaib. Jadi gampang sekali. Bahkan santet segoro pitu itu nggak akan kena. Santet segoro pitu itu ada filmnya Bu. Santet segoro pitu. Belum, udah nonton belum? Alah, urusan bioskop kalah sama Ustadz. Santet segoro pitu atau racun sanga. Belum pernah nonton. Wah, Cooper ini. Kan begitu. Ini ahli bioskop ini, saya suka nonton. Saya hiburannya itu kalau ada film baru nonton Bu. Sama istri, tapi nggak sama yang lain-lain. Anak nggak boleh ikut. Pokoknya saya sama istri saja. Itu nggak akan kena ilmu-ilmu kayak gitu, gendam atau sihir, kejelekan-kejelekan orang. Itu rontok sama kurma. Kenapa? Innaha fit tamar barokatun. Sungguhnya di dalam tamar, dalam kurma itu ada keberkahan yang Allah siapkan untuk sebagai alat defense manusia. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau Rasulullah makan sahur itu 1, 3, atau 5. Ini makanan pembuka. Dalam bahasa modernnya apa makanan pembuka itu? Advertise. Apa? Main course. Nggak ada yang pernah makan di restoran. Apa? Bukan. Makanan pembukaan. Advertise. Advertise. Jadi Rasulullah itu advertise-nya itu kurma, tamar. Setelah beliau memakan sesuatu itu minimal ada jeda antara 3 sampai 5 menit. Nggak langsung tuh Pak. 3 sampai 5 menit. Setelah itu baru Rasulullah SAW memakan makanan yang jadi makanan pokok. Pernah Rasulullah makan humus, roti gandum tuh berarti ya. Roti gandum. Atau Rasulullah SAW makan kacang-kacangan. Jadi Rasulullah itu paling hobi makan kacang-kacangan. Kacang yang
dimasak dengan kayak sup gitu loh Pak. Kacangnya tapi kacang Arab itu bukan kacang-kacang kecil, segede gini kacangnya Bu. Kacang tanah yang besar-besar. Itu Rasulullah makan itu sebagai makanan pokok. Jadi kalau kita bukan itu, nasi goreng, ya, kebuli, lah itu makanan kita. Maksudnya makanan yang pokoknya tuh loh, makanan pokoknya. Nah Rasulullah makannya kayak begitu. Setelah makan tamar, baru Rasulullah SAW makan makanan pokoknya, makanan beratnya. Setelah makanan beratnya, Rasulullah SAW menutup makanannya itu dengan air putih hangat menjelang imsak. Air putih hangat. Ini kalau orang Indonesia, bil khusus orang Ceger nggak kena nih. Nutup makanan sahurnya pakai kopi. Nggak kena. Apalagi Bang Amir, satu sedot dulu rokok disedot. Kan begitu. Misal ini mah, itu saat miftah itu nih, ngerokok dulu. Imsak baru dimatiin. Nggak kena dapat pahala. Artinya kalau kita makan sahur itu udah sunnah tuh Pak, dapat pahala makan sahurnya. Terus teknis sahurnya kayak Rasulullah, double pahalanya. 2. Jadi 1 dapat pahala sahurnya, yang kedua dapat kaifiat, cara bersahurnya. Jadi bukan cuman makan sahur, tapi juga caranya. Jadi caranya dapat pahala, sahurnya juga dapat pahala. Ini sangat luar biasa. Maka ini jangan sampai ditinggal oleh kita. Maka Rasulullah SAW bilang jangan sampai tidak sahur. Maka Rasulullah selalu mengingatkan, tasahharu walau bijurmatil ma, walau bijuratil ma. Kata Rasulullah, sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Kenapa? Karena sahur ini adalah faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklat tasahhar. Yang membedakan puasanya saya dengan puasanya orang Yahudi, Nasrani, itu adalah makan sahur. Yahudi Nasrani itu puasa Bu, Pak. Yahudi sama Nasrani makan sahur. Hanya orang Yahudi dan Nasrani kalau puasa nggak makan sahur. Puasa mereka tapi nggak makan sahur. Atau mohon maaf, kemarin kan lagi perang tuh. Siapa? Iran sama Israel. Bani Israel itu lagi perang tuh. Itu pimpinan tertinggi Iran tewas, wafat. Syiah itu. Karena mohon maaf, Iran itu Islamnya Islam Syiah. Islamnya Syiah, alirannya Syiah. Syiah itu ciri yang paling top itu. Ini mau saya ceritakan nih, biar ibu bapak nggak banyak bertanya. Yang namanya Syiah itu, mereka itu meyakini bahwasanya yang masuk surga sahabat itu cuma 4 orang. Abu Bakar, bukan Abu Bakar, Salman Al-Farisi, Ali dulu, Ali, Salman, Mikdad, sama satu lagi siapa namanya? 4 nanti, saya lupa. Ali, Salman, Mikdad, Abu Zar Al-Ghifari, 4 orang doang. Abu Bakar, Umar, Utsman masuk neraka. Bahkan dimisui, dicaci, dimaki. Konon, mohon maaf, bukan konon, saya tahu sendiri. Saya pernah ke Iran. Waktu itu saat saya masih belajar di sana itu, saya pernah punya teman orang Iran. Punya teman orang Iran, laki-laki, temannya orang Iran. Beliau itu di rumahnya punya anjing 4. Dinamain Abu Bakar, Umar, Utsman. Dinamain Abu Bakar, Umar, Utsman. Satu lagi Muawiyah. Anjingnya 4. Udah gede, anjing pitbull. Yang kalau makan itu daging. Kita kan tulangnya aja, tangkarnya di sop kalau kita mau. Dia mau daging. Beneran. Anjing bener ini. Ya Allah, anjing saya bilang makannya dagingnya luar biasa. Itu namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Sama satu lagi Muawiyah. Maka mohon maaf, dulu Wali Songo itu hampir ada kemasukan Syiah. Dari kelompok Wali Songo itu kelompok dakwah Pak. Orang yang menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Satu diantaranya ada Syiah. Saya nggak mau nyebut siapa. Nanti Bapak cari saja informasinya. Maka Wali Songo tahu, oh ini ada orang Syi'i. Ada orang Syiah. Maka dalam kajian-kajian Wali Songo itu dijadikan yang namanya kalau tarawih itu pakai nyebut nama khalifah. Al-Khalifatul Ula Amiril Mu'minina Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Itu ngingetin kepada orang-orang Jawa bahwasanya Abu Bakar itu sahabat Rasul.
Jangan sembarangan. Andai itu nggak dikasih tahu kayak begitu, kejadian sampai ke di Iran. Paham nggak ini? Makanya nggak sembarangan. Kan orang-orang sekarang ngomong, walah drama itu, terawih pakai nyebut-nyebut nama khalifah dan sebagainya, bid'ah itu. Ya bid'ah, tapi lagi melindungi kita dari serangan-serangan yang kayak begitu. Zaman itu, kalau sekarang mungkin udah paham Abu Bakar itu siapa. Zaman Wali Songo belum ada yang tahu siapa Abu Bakar, belum tahu. Siapa Umar belum tahu. Itu orang-orang Syiah itu. Termasuk pimpinan tertingginya kemarin itu namanya Ali Khamenei. Itu pimpinan paling tingginya itu. Nah, orang Syiah itu kalau puasa yang paling top itu, yang paling berbeda dengan kita, mereka nggak makan sahur. Nggak makan sahur. Yang kedua, orang Syiah itu kalau buka puasa, misalkan jam 6 pas buka puasa beduk, kalau kita diperintahkan segera, kalau dia enggak. Nunggu sampai burit. Nunggu betul-betul sampai matahari masuk ke dalam peraduannya. Sampai gelap baru buka. Maka jangan sampai kalau waktu buka nunda-nunda. Karena itu termasuk faslu ma baina siyamina. Puasa kita dengan puasanya orang-orang Syiah. Itu orang Syiah itu sampai malam itu. Nah, kalau orang Syiah habis tarawih kok tidur? Habis tarawih lalu dia tidur. Maka setelah tidur nggak boleh makan kolak lagi. Nggak boleh makan lontong lagi. Apalagi nasi kebuli kayak kemarin. Saya fase kedua. Nggak boleh. Mereka nggak boleh begitu. Itu puasanya orang Syiah. Maka kata Rasulullah SAW, tasaharu walau bijur'atil ma. Artinya ini adalah pembeda antara puasanya kita sebagai orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah dengan orang-orang yang lain. Maka puasa ya, jangan sampai enggak sahur. Jadi kalau puasa wajib sahur, bukan wajib. Kalau puasa wajib, maka usahakan harus sahur. Sedangkan itu Rasulullah SAW juga bersabda, innaha barokah. Sesungguhnya yang namanya sahur ini berkah. Kata Rasulullah, ini sahur itu berkah. Mau makan apa aja kalau makannya di waktu sahur berkah. Ketoprak ya. Ketoprak nih. Apalagi segono-megono. Iya pokoknya. Soto. Mau soto tangkar, soto babat. Pokoknya kalau dimakannya waktu sahur berkah. Mohon maaf Ibu, tidak ada dalam jalur agama Islam itu menyatakan makanan itu berkah. Tapi waktunya. Maka kalau makanannya itu bagus, seperti ya kalau kita kan punya kearifan lokal makanan kita, makanan Nusantara, botok, apalagi pepes, ikan goreng dan lain sebagainya. Pecel, baik pecel Madiun, pecel Surabaya kan gitu. Lontong Kupang, di Surabaya itu ada lontong Kupang. Nah, pokoknya makanan itu es pisang hijau. Ya toh? Barongko kan begitu ya. Barongko, es pisang hijau, palu basah, palu mara, palu butung. Itu kalau makannya di waktu sahur berkah. Kalau makannya di waktu sahur berkah. Rasulullah yang bilang, kalau ada orang makan waktu sahur, maka di makanan itu tidak akan jadi penyakit. Innaha barokah. Kata Rasulullah, ini sesungguhnya makanan keberkahan. A'taakumullahu iyyaha fala tad'u. Maka makanan ini jangan sampai disia-siakan. Jadi kalau mau makanan sehat itu adanya bukan di MBG, adanya di waktu sahur. Ya mohon maaf ini, saya bukan lagi ngomongin MBG, bukan. Jadi bilangin MBG itu baginya waktu sahur gitu. Berkah. Ya bulan Ramadan maksudnya. Di luar bulan Ramadan silakan kan gitu ya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan khamsun minan nubuwah. 50 daripada tanda-tanda kenabian. Jadi kalau ada orang mau menjadi nabi itu ada tandanya. Rasulullah punya tanda kenabian itu 50. Khamsun minan nubuwah. 50 dari tanda-tanda kenabian. Ta'jilul iftar, mendahulukan, menyegerakan buka puasa, wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan waktu sahur. Ini Rasulullah. Kalau mau menjadi nabi, bukan mau menjadi nabi, Rasulullah menjadi nabi ada tanda-tandanya. Tandanya itu makannya kalau puasa, kalau buka itu duluan, segera. Kalau sahur itu belakangan. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu sahur. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga menjelaskan ketika di waktu sahur kalau ada orang dalam kondisi junub.
Mohon maaf Ibu, dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu para sahabat itu puasanya berat. Puasanya berat. Satu di antaranya beratnya itu bahwasanya kalau malam itu tidak diperkenankan menggauli istrinya. Zaman Rasulullah. Karena belum ada ayat. Belum ada ayat yang turun yang menjelaskan bagaimana teknis puasa. Sehingga para sahabat itu malam-malam nggak ada yang mendatangi istrinya. Sampai pada satu waktu Sayyidina Umar, ini karena beraninya Sayyidina Umar. Untung ada orang yang bahasa orang Jawa itu blokosuto. Blokosuto ki opo? Point blank, terus terang. Tembak langsung. Ini kalau orang ini orang Banyumas ini. Ada orang Banyumas ini ya. Jadi kalau orang Banyumas itu kan kalau seneng ya seneng, nggak seneng ya nggak seneng begitu. Ya orang-orang ngapak lah, orang ngapak lah. Yang kalau manggil emaknya itu biung. Biung itu biasanya nggak ada apa namanya basa-basi. Tapi kalau ibu, kalau emak masih basa-basi. Orang Solo itu kakinya keinjak aja masih basi-basi. Mas, ngapunten mas, basa-basi. Kenapa? Kaki kulo keinjak. Itu orang Solo. Orang Jogja kayak Pak Haji Sri. Jadi kalau keinjak masih sabar gitu. Nih orang Banyumas, hei, sikilmu itu loh. Sikilmu loh. Iya, orang mohon maaf nggak ya Pak Haji, orang apa namanya? Saya punya kawan orang Solo, orang tuh halus banget. Saya sampai bercanda, Mas, itu di Solo sama di Jogja itu ada preman atau enggak? Ya ada. Berarti bagaimana? Set pakai keris, Mas, panjenengan gadoh harta tamboten Mas, kan begitu. Saya bilang, halus bener kan begitu. Premannya halus. Apa maning orangnya itu orang-orangnya ya memang ada orang-orang kayak begitu, tapi para sahabat itu umumnya pada halus gitu orangnya Pak. Tapi Sayyidina Umar keras, baik badannya, pemikirannya, ucapannya keras. Kalau di pewayangan itu ada Werkudara itu siapa? Bima itu ngomong sama siapa aja nggak pernah pakai bahasa kromo, ngapak itu, ngoko semua ngomongnya. Sampai satu waktu Sayyidina Umar itu datang kepada Rasulullah. Saya mau ngadu sama Rasulullah. Kenapa? Udah nggak tahan. Lalu Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah ngomong di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kalau puasa 30 hari kok nggak boleh menggauli istri? Berat buat saya. Dan terus kenapa? Kejadian semalam. Ternyata dicubit Sayyidina Umar. Gue juga kemarin iya loh. Nggak taunya banyak Pak. Para sahabat. Sama saya juga. Lah kenapa nggak ngomong? Malu. Berarti ada orang Jogjanya itu. Ada orang Jogja, ada orang Solo, ada orang Klaten kan gitu ya. Pada nggak ngomong. Iya semua. Kami juga melakukan. Tapi saya malu. Malam itu melakukan hubungan seksual sama istri. Lalu Rasulullah SAW terdiam. Saat itu turun. Kunna libasukum wa antum libasul lahum. Ayat itu. Nisaukum harsul lakum. Ayat itu turun lalu menyatakan bahwasanya kata Rasulullah yang namanya dalam ayat itu yang namanya melakukan hubungan suami istri di malam bulan suci Ramadan halal hukumnya. Boleh, silakan kerjakan. Setelah itu baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya ternyata Rasulullah juga pernah melakukannya. Jadi ketika junub ini ada dua versi. Ketika Rasulullah habis melakukan hubungan suami istri, versi pertama Rasulullah mandi sebelum subuh. Sebelum waktu subuh. Artinya habis makan sahur bersih-bersih langsung mandi junub, mandi jinabat. Tapi untuk yang kedua dari riwayat Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum, Ummu Salamah, diriwayatkan dari Ummu Salamah Rasulullah SAW mandinya pasca masuk waktu. Berarti udah azan Allahu Akbar baru mandi Rasulullah. Artinya kalau di tengah hari ada yang jinabat belum mandi, maka masih diperkenankan mandi dan tidak membatalkan puasa. Paham Ibu ya? Jadi kalau ada orang yang jinabat kok ternyata belum mandi jam 6 belum mandi, misalkan itu kesiangan, itu siang banget kan begitu, maka orang tersebut masih diperkenankan mandi dan puasanya terus dan tidak batal gitu ya. Jadi jangan berandai-andai, wah andai kata ini sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
ya subuhnya lewat kan gitu ya. Tapi masih diqadha itu. Selanjutnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan mandi jinabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah sebelum masuk waktu. Sholat sunnah ringan sekali. Tapi sebelum melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau nggak junub nih Bu, kalau tidak mandi junub, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya baca khamsina ayatan, 50 ayat. Setelah sahur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca 50 ayat. Kayak tadi itu Ustaz Tajuddin tuh. Hitung Al-Waqiah berapa ayat, Tabarak berapa ayat. Tapi kalau Rasulullah khamsina ayat, tapi yang agak panjang-panjang, yang sedengan. Kira-kira khamsina ayatan itu 10 menit. 10 menit. Dan Rasulullah udah nggak makan tuh, baca Quran saja sambil nunggu waktu subuh. Ini dalam literasi fikih memang tidak ada waktu namanya imsak. Tapi hebatnya ulama Indonesia disebutnya imsak, ngeker, nahan diri untuk tidak megang makanan, tidak megang minuman. Kenapa? Karena dalam 10 menit tersebut adalah waktu penentuan. Harus fase kosong makan. Kadang-kadang kita masih makan aja, pas lagi makan subuh, Allahu Akbar, terusin jangan. Kalau Ustadz yang di TV bilangnya terusin. Wong lagi makan kok masa nggak diterusin? Ustadz Paul itu. Masa lagi udah subuh langsung makan aja. Ini kacau, ini salah literasi. Kenapa? Karena mereka itu meyakini bahwasanya bid'ah namanya imsak itu. Gak ada bid'ah itu imsak. Memang namanya pada zaman Rasulullah bukan imsak, tapi disebutnya khamsina ayatan. Rasulullah baca 50 ayat. Diterapkan di Indonesia, ulama Indonesia konon yang membuat nama imsak itu namanya Kiai Haji Ridwan Abdullah. Kiai Haji Ridwan Abdullah dari NU tuh. Dari NU. Kiai Haji Ridwan Abdullah. Jadi pencipta lambang Nahdlatul Ulama, karena di Indonesia ada NU. Itu yang gambar bola dunianya NU itu namanya Kiai Haji Ridwan Abdullah. Orang Surabaya, arek Surabaya. Kiai Ridwan Abdullah. Beliau itu menciptakan istilah namanya imsak. Nanti kapan-kapan saya ceritain. Orang-orang NU itu bisa menciptakan hal-hal yang aneh-aneh. Tapi diakui. Salah satunya halal bihalal. Halal bihalal itu dicari kemana saja. Di Arab nggak akan ketemu halal bihalal. Adanya cuman di Indonesia. Itu yang bikin itu orang Indonesia. Halal bihalal. Ntar itu cerita belakangan itu. Ntar kan itu kalau kita halal bihalal gitu ya. Tuh menciptakan namanya imsak. Imsak itu nahan agar kagak makan. Dulu bahasanya bukan imsak, tapi khamsu ayah. Yaqra'u khamsu ayah. Nah, setelah imsak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan azan tuh Pak. Allahu Akbar. Berarti imsak itu berapa menit biasanya? 10 menit. Setelah 10 menit habis azan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumahnya 2 rakaat. Yang kita kenal dengan namanya qobliyah subuh. Bacaannya ringan, alam nasroh, alam taro, atau kuliah dan kulhu. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Setelah itu Rasulullah keluar rumah, lalu masuk masjid. Keluar rumah, masuk masjid. Saat dari rumah masuk ke dalam masjid, Bilal qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qomat. Jadi Rasulullah keluar rumah masuk masjid, baru Bilal qomat. Ini menunjukkan bahwasanya imam itu sunnah masuknya belakangan. Ustaz Tajuddin masuk duluan mulu. Jadi imam itu sunnah masuknya belakangan ke masjid, ke mihrab. Mihrab itu ini tempatnya. Khawatir nggak ada yang azan kan gitu ya. Jadi yang ditugaskan jadi imam itu sunnah masuknya belakangan ke mihrab. Ini mah enggak, dia azan juga, dia qomat juga, dia imam juga, dia makmum juga, sendirian. Udah gitu dia gotong tikar juga. Ya Allah ya Rabbi, mohon maaf ya Pak, Bapak, ini adalah satu diantara ajaran Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid itu dalam posisi duluan, belakangan, begitu ya. Tapi yang paling penting, ini sunnah fi'ilnya Rasulullah, harus saya sampaikan. Rasulullah itu walaupun dari rumah
ke dalam masjid dan rumah ke dalam masjidnya itu dalam posisi nyambung dalam masjid, Rasulullah itu pakai sendal, Pak. Tapi sendal yang sudah bersih, sudah kering begitu ya. Nanti ditaruh di depan masjid, tempat batas suci itu kalau ada batas suci. Coba nanti lihat ya. Rasulullah SAW perilakunya unik. Sebelum masuk ke dalam masjid dalam kondisi qomat tadi selalu nebalikin sendal. Yang sendalnya madepnya ke arah barat, ditebalikin ke arah timur, begitu kalau sekarang begitu ya. Kalau kita ya, kan sendal kita madepnya ke barat tuh, karena masuk begini, nanti ditebalikin ke arah timur. Sekarang coba lihat. Itu sendal Bapak gimana itu? Madepnya gimana? Alah. Ya. Tebalikin, itu sunnah. Gitu. Tebalikin, ngerti ya? Dipindah gitu dari depan pindah ke belakang. Jadi nanti kalau masuk, kalau kita keluar udah tinggal injak, udah tinggal pakai. Itu Rasulullah SAW. Nah, maka pakai sendal sama membuka sendal pun diajarkan Rasulullah. Ada sendal nggak? Nggak ada ya. Jadi kalau kita masuk nih Bu, mohon maaf ya Pak Ji ya. Kalau kita masuk ini kan masuk pintu nih, berarti sendal madepnya ke sono. Maka Rasulullah nanti tebalikin ke arah sono. Begitu. Ya buat pulang. Nah, jadi kalau nanti kita pulang tuh tinggal pakai. Nah, pakai sendal yang diajarkan Rasulullah SAW kalau mau dapat sunnah, injek kanan, injek kiri, masuk kanan, masuk kiri. Itu sunnah tuh. Jadi sendal nih, ada sendal di bawah, injek dulu, injek kanan, injek kiri, masuk kanan, masuk kiri, baru jalan kanan. Ibu pakai sendal begitu apa enggak? Allah. Umat siapa ini kita ini? Umat siapa? Injek kanan, injek kiri, masuk kanan, masuk kiri. Kalau lepas kiri, injek kiri, lepas kanan, injek kanan. Berjalan. Itu ngelepas. Kalau masuk tadi berarti injek kanan, injek kiri, lalu masuk kanan, masuk kiri. Kalau lepas kiri, injek kiri, lepas kanan, injek kanan. Ada nggak yang udah kayak begitu? 60 tahun pakai sendal keliru semua. Pak Haji Lukman bagaimana pakai sendalnya? Langsung aja ya. Kalau pakai sepatu khuf itu sepatu kulit. Rasulullah itu pakainya khuf itu sepatu kulit. Sebelum diinjak diketrok-ketrok dulu. Ketrok-ketrok tuh digituin. Atau diaduk. Takutnya ada kolojengking, disengat, nyengir gitu. Atau mungkin ada ular dan sebagainya. Itu ada gonggok, senggawangan gitu kalau di kecoa gitu kalau ada. Itu digituin dulu biar keluar dulu kan gitu. Itu ajaran Rasulullah SAW. Baru Rasulullah masuk ke mihrab salat. Nah, salat subuh. Setelah salat subuh Rasulullah SAW kalau puasa wiridnya lama. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari Rasulullah SAW mengerjakan salat sunnah, namanya salat sunnah isyraq atau salat sunnah syuruk, salat sunnah terbit matahari, 2 rakaat saja. Kata Rasulullah, siapa orang yang setelah salat subuh lalu duduk dengan anteng wirid, ngaji, baca Quran, setelah itu kok salat sunnah 2 rakaat setelah terbit matahari, maka faka'annahu hajjatan wa umratan tamatan. Dia dapat pahala haji dan umroh sempurna. Jadi ibu, bapak bisa haji dan umroh setiap pagi. Cuma jangan ngomong-ngomong, gua habis haji. Lu dari mana hajinya kan gitu. Kan dikelepak orang kita. Gitu Kang Eno, jangan ngomong-ngomong sama teman kerja. Gua habis haji lu. Ya pagi kan gitu. Bu, ini ka'annaha, seakan-akan seolah-olah dapat pahala haji dan umroh makbul, taman sempurna. Setelah itu, setelah sholat, Rasulullah nggak langsung masuk ke rumah, tapi Rasulullah SAW ngobrol sama teman-temannya. Ya Allah, Rasulullah itu luar biasa. Jadi ketemu sama temennya itu waktu habis sholat subuh, ngobrol. Jangan buru-buru pulang kalau mau dapat pahala. Udah pensiun ini sih Pak, buru-buru pulang amat. Di rumah mau ngapain?
Letak lotok. Kalau saya masih produktif. Ustaz Tajudin masih produktif. Pak Jisri masih produktif nih, belum pensiun. Ya terus pulang karena kerjaan. Pak Dayat boleh. Tapi kalau sudah seperti Haji Ganda, ngopo mau ngapain gitu? Sudah duduk. Ini ajaran Rasulullah. Ngobrol. Duduk sambil di masjid, Pak. Duduk di masjid, tertawa, ngasih wawasan, bercanda dan sebagainya. Kalau dalam kondisi tidak puasa, coffee break. Ada kopinya, ada tehnya dan sebagainya. Ini anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang suka nongkrong ngopi di masjid itu bukan berarti malas. Memang kadang-kadang lagi mengamalkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal nggak ngerti itu. Wah, padahal saya nggak tahu itu Pak Ustaz. Itu ajaran Rasulullah. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah agak siang. Satu di antara yang pernah diajak ngobrol itu Abu Darda. Abu Darda merekam kejadian ini. Abu Darda radhiyallahu taala anhu pernah ngomong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ini kalau lagi jahiliyah bener-bener dah. Luar biasa bodohnya saya." Kenapa Abu Darda? Karena saya dulu zaman jahiliyah ya Rasulullah, saya itu bangsa kami, orang-orang kami itu kalau beribadah Tuhannya sesuai kemampuan. Yang kayanya luar biasa, Tuhannya emas. Patung dari emas, Lata, Uzza, Manat, berarti 3 tuh, 3 patung emas. Kelas kedua perak, kelas 3 perunggu, kelas keempat tanah liat. Ada lagi kelas yang paling fakir, yang paling miskin, pakai adonan roti. Dan itu saya ya Rasulullah. Saya habis sholat, Allahumma, lapar. Ya Tuhan, saya lapar. Tuhan saya kepalanya saya potek. Kata dia, ada Tuhan kehilangan kepala, itu sama saya ya Rasulullah. Kan gitu. Konon dalam Arab jahiliyah, kalau roti sudah dibikin jadi Tuhan nggak boleh dimakan. Tapi Abu Darda otaknya nggak nyampe. Masa iya yang namanya tepung nggak boleh dimakan? Masa iya yang namanya terigu nggak boleh dimakan? Makan saja. Besoknya lapar, tangannya dipotek. Ada Tuhan kehilangan tangan. Maka pada saat itu fatabassama Rasulullah tabassam, senyum. Bahkan pada saat itu disebutkan fadhahikatan Rasulullah itu dhahik, ketawa itu sambil keluar suara. Artinya di dalam masjid ketawa tuh boleh, Bu. Jangan di dalam masjid tuh angker gitu, nggak ada ketawanya. Saya mohon maaf ya, kalau ada kiai, ada ustadz, ada habib ngaji kok nggak ada ketawanya, ini belum bisa menikmati dunia, belum bisa menikmati anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wong Kanjeng Rasul saja ketawa. Yang nggak boleh itu kohkoha. Jadi ada tabassam, ada dohikan, ada kohkoh. Kohkoh itu ketawa ngakak. Wah, kakak. Kayak kuntilanak tuh. Itu yang nggak boleh. Di masjid kok ngakak. Maka ada benarnya kalau misalkan maulid ada atau Isra Mi'raj, manggil ustadz, misalkan Ustadz Akri, Patrio, kita ketawa, asal nggak sampai ngakak boleh. Kan begitu. Wah, ini kita punya budget lebih nih, cari penceramah yang lucu, misalkan Ustadz Ahmad Tile, misalkan gitu. Namanya sih Nur Fadilah. Ustadz Tile kan begitu ya. Panggil misalkan gitu, ketawa, asal nggak ngakak boleh. Yang boleh itu tabassam. Kalau ibu kan senyum-senyum. Kayak gitu itu boleh. Atau kalau bapak ketawa, dohikan itu ketawa sambil keluar suara, boleh. Yang nggak boleh ngakak. Ngerti ngakak ya? Ketawa yang sampai terpinggal-pinggal, itu yang nggak boleh. Nah, itu yang nggak diperkenankan. Jadi Rasulullah itu tabassam sama dohikan. Jadi ketawa mendengarkan cerita-cerita daripada para sahabatnya Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya. Ada apa dalam rumahnya? To be continue. To be continue itu apa? Bersambung. Ya, baik. Ini adalah berpuasa dengan Rasulullah. Ingetin baru sampai rumah ya. Insyaallah satu kali pertemuan lagi hatam. Ya. Jadi kita, mohon maaf ibu bapak yang dirahmati Allah, kira-kira puasa kita udah kayak begitu atau belum? Ya Allah ya Rabbi, puasa pirang-pirang tahun tapi
belum sama seperti Rasulullah. Paling tidak member gitu loh, Bu. Mirip-miripin kan begitu ya. Biar sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang rahmatillah, yang dirahmatillah, saya mau informasi. Baik, saya kira ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.